Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihadatul Aisyina Firda sebagai presenter 1 dan rekan saya Fauzan Auzima sebagai presenter 2. Kami merupakan anggota dari kelompok 4 yang akan menampilkan atau menjelaskan hasil diskusi dan penelitian kami terhadap rumah adat suku Sasak, yang mana rumah adat tersebut terletak di Desa Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teman-teman, sebelum kita gali informasi tentang rumah adat suku Sasak lebih lanjut, maka sebaiknya kita ketahui dulu nih beberapa poin yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama ada latar belakang rumah adat suku Sasak. Lalu yang kedua, terdapat sejarah mengenai rumah adat suku Sasak itu tersendiri. Lalu yang ketiga, terdapat jenis-jenis rumah adat suku Sasak. Kemudian yang keempat, terdapat fungsi dan kegunaan rumah adat suku Sasak. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat keunikan rumah adat suku Sasak itu tersendiri. Oke, kita memulainya dari latar belakang rumah adat suku Sasak. Nah, rumah adat suku Sasak ini terletak di Desa Sade yang kita ketahui sebelumnya. Rumah ini disebut sebagai balai. Balai terdapat beberapa jenis nih teman-teman. Ada balai tani, balai jajar, balai berugak sekepat, berugak sekenam, balai bonder, balai belek bencingah, lalu ada balai tajuk. Rumah adat suku Sasak mempunyai makna dan keunikan yang mereka percayai secara turun-temurun dari nenek moyang mereka nih. Apa ya keunikan dari rumah adat suku Sasak ini? Rupanya teman-teman, keunikannya terletak pada lantai rumah adat suku Sasak, yang mana lantainya terbuat dari campuran tanah liat dan juga kotoran kerbau. Nah, kotoran kerbau ini dipercayai akan menguatkan lantai rumah adat suku Sasak dan menghindari keretakan jika terjadi gempa bumi. Metode penelitian yang kami lakukan atau yang kami gunakan itu adalah metode penelitian online atau ORM. Sedikit informasi nih teman-teman. Metode ORM atau metode penelitian online itu adalah mencari data atau informasi dari internet. Media internet yang dimaksud ini seperti Google, Chrome, lalu YouTube. Lalu kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu sejarah mengenai rumah adat suku Sasak. Perlu kita ketahui, orang suku Sasak ini terkenal pintar nih dalam membuat kain atau menenun. Bahasa menenun dalam suku Sasak yaitu sesek. Sesek berarti memasukkan benang-benang lalu dirapatkan sampai padat agar tidak terlepas benang satu dengan benang yang lainnya, agar kainnya menjadi kuat. Nah teman-teman, jadi dari kata sesek ini timbullah kata Sasak dan dinamakan suku Sasak. Tadi kan kata sesek berarti mengaitkan, memadatkan. Lalu timbullah orang suku Sasak membangun rumah dari cara mengaitkan beberapa material kepada material lainnya, dan terbangunlah menjadi rumah adat suku Sasak. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Teman-teman, jika kita zoom atau kita lihat lebih dekat, akan tampak atap-atap rumah adat suku Sasak di Desa Sade ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, wilayah, bahasa, budaya, dan agama. Salah satu wilayah yang terdapat di negara Indonesia ini adalah Pulau Lombok, yang mana Pulau Lombok itu terdiri dari berbagai suku-suku. Yang diantaranya adalah suku Sasak. Suku Sasak merupakan poin utama yang akan kita bahas pada video ini. Dalam pembangunan rumah adat suku Sasak ini diperlukan beberapa alat dan material. Yang dapat membangun rumah suku Sasak ini terdiri dari kayu, bambu,
alang-alang, jerami, kotoran kerbau atau kotoran sapi, dan juga getah pohon. Kayu-kayu dan bambu yang telah disebutkan sebelumnya itu sebagai tiang untuk membangun dinding-dinding rumah adat Sasak dan juga sebagai bahan dasar dari atapnya. Jika tiang-tiang dan bahan dasar dari atapnya atau yang disebut sebagai rangka bangunan dari rumah adat Sasak ini sudah terbentuk, maka untuk dinding rumah adat Sasak dari anyaman bambu yang kemudian dipasang atau dikaitkan dengan rangka-rangka dinding yang sudah dibangun tadi. Lalu teman-teman, untuk bahan penutup atapnya itu ada jerami dan alang-alang. Yang mana jerami dan alang-alang itu dikumpul menjadi satu, lalu disusun di setiap rangka-rangka atap yang telah dibuat tadi. Terdapat satu bagian lagi nih teman-teman yang belum kita sebutkan, yaitu lantai pada rumah adat suku Sasak ini. Lantai rumah adat suku Sasak terbuat dari kotoran kerbau atau kotoran sapi dan juga getah pohon. Rumah menjadi arti penting bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang cermat untuk waktu, hari, tanggal, dan bulan yang baik untuk memulai pembangunannya. Untuk mencari waktu yang tepat, masyarakat Sasak berpedoman pada papan Werich yang berasal dari primbon Tapel Adam dan Tajul Muluk. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menentukan hari yang baik. Biasanya, bila hendak membangun rumah, harus bertanya kepada pemimpin adat. Terdapat 2 bulan yang diperbolehkan untuk membangun rumah, yaitu pada bulan Zulhijjah dan bulan Rabiul Awal. Dan bulan yang tidak diperbolehkan untuk membangun rumah Sasak adalah bulan Ramadan dan juga bulan Muharram. Jika rumah adat Sasak atau rumah yang akan dibangun oleh suku Sasak ini dibangun pada bulan Muharram dan bulan Ramadan, mereka meyakini atau mempercayai bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka, sulit dapat rezeki, kemudian bencana atau musibah yang akan mereka alami jika mereka membangun rumah pada 2 bulan tersebut. Selain persoalan waktu yang baik untuk memulai pembangunan rumah mereka, suku Sasak juga menetapkan lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk membangun rumah mereka. Mereka meyakini bahwa mereka akan mendapatkan bencana atau musibah jika mereka membangun di beberapa tempat berikut ini, seperti di atas perapian, di atas bekas pembuangan sampah, dan juga di atas bekas sumur. Nah, tidak hanya sampai pada lokasi pembangunan rumah adat suku Sasak, masih ada arah untuk membangun rumah adat suku Sasak ini. Arah yang dihindari oleh suku Sasak dalam membangun rumah yaitu membangun rumah jika berarah kepada pertengahan desa atau yang dinamakan jalan tusuk sate atau susur gubuk. Lalu yang kedua, tidak boleh membangun rumah yang berlawanan arah atau yang ukurannya berbeda dari rumah-rumah penduduk sebelumnya. Jadi membangun rumah adat suku Sasak ini harus sama ya teman-teman. Jadi jika rumah penduduk sebelumnya atau warga sebelumnya itu besar, maka rumah yang akan kita bangun juga sesuai dengan ukuran rumah sebelumnya tersebut. Dan juga jika penduduk membangun rumahnya kecil atau sederhana, maka rumah yang akan kita bangun juga kecil atau sederhana. Terdapat satu pantangan dalam membangun arah rumah nih teman-teman. Masih ada satu lagi ya, yaitu tidak diperbolehkan membangun rumah jika menghadap ke arah utara dan ke arah selatan. Mengapa suku Sasak tidak diperbolehkan membangun rumah yang mengarah kepada utara
dan selatan nih. Nah, alasannya itu karena letak gunung dan laut berada di utara dan selatan Pulau Lombok. Apabila rumah langsung menghadap ke arah utara dan selatan, maka penghuni rumah dianggap menentang dewa. Nah, sikap ini adalah menghormati kuasa Tuhan ya teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat beberapa ketetapan untuk membangun eksterior dan interior balai-balai tersebut seperti balai tani, balai jajar, balai balok bencingah, dan balai bonder. Beberapa yang ditetapkan adalah sebagai berikut nih. Bentuk atap bagian belakang rumah lebih tinggi daripada atap pada depan rumah. Atap di depan rumah itu rata atau lebih rendah dari bagian belakang. Ini menandakan sikap saling menghargai sesama manusia. Lalu pintu masuk dan pintu menuju balai dalam yang dibuat rendah. Mengapa? Karena ini menunjukkan bahwa jika ada seseorang yang ingin memasuki ruangan tersebut harus menunduk, yang menandakan memiliki sifat sopan dan santun. Dan juga pintu-pintu ini hanya menghadap ke arah barat dan timur. Tidak diperbolehkan ke arah utara dan selatan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, letak gunung dan laut berada di utara dan di selatan Pulau Lombok ya teman-teman. Termasuk juga jendela teman-teman. Jendela hanya terletak pada bagian rumah yang menghadap ke arah barat atau timur. Kenapa? Alasannya karena juga sama seperti sebelumnya, tidak boleh menghadap ke arah selatan atau utara. Kemudian anak tangga pada pintu masuk dan juga pintu menuju balai dalam itu dibuat sekitar 3-4 teman-teman. Mengapa? Karena itu menandakan mereka mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, lalu mempercayai leluhur mereka, mempercayai orang tua, dan juga mempercayai sesama manusia. Selanjutnya, terdapat balai luar di dalam rumah adat suku Sasak ini. Balai luar ini terdiri dari sesangkok kanan dan sesangkok kiri. Untuk memisahkan sesangkok kanan dan sesangkok kiri tidak dipakai sekat. Hanya membedakannya dengan anak tangga yang menuju balai dalam. Dan yang terakhir, letak balai dalam lebih tinggi lantainya daripada balai luar. Karena balai dalam ini adalah ruangan yang sangat sakral. Oke, untuk poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang juga merupakan presenter dari kelompok ini, yaitu Fauzan Azimah. Baiklah teman-teman, saya akan menerangkan bahwasanya rumah adat Sasak ini terdiri dari 8 jenis. Yang pertama adalah balai lumbung. Balai lumbung memiliki ciri khas dari rumah adat Sasak yang berasal dari Pulau Lombok. Bentuknya terbilang unik serta menarik, yaitu rumah panggung yang ujung atapnya meruncing serta melebar sedikit, kemudian lurus di bawah dan kembali melebar di bagian bawahnya. Cara untuk masuk ke dalam lumbung adalah menggunakan tangga kayu yang setelah selesai dipakai dapat dilepaskan kemudian disimpan di dekat lumbung. Kemudian ada balai tani. Balai tani memiliki pintu kecil tanpa jendela. Ruangan di dalamnya terdiri dari beberapa bagian. Ada balai luar atau sesangkok atau serambi yang digunakan dalam menerima tamu, serta kamar tidur. Balai dalam yang dibagi untuk dalam balai atau kamar serta paon atau dapur. Dalam balai juga digunakan oleh anggota keluarga perempuan serta difungsikan pula sebagai tempat penyimpanan perhiasan, ruang persalinan, ruang tidur bagi anak gadis hingga ruang menaruh jenazah sebelum akan dikuburkan. Di dalam dapur akan ditemukan 2 tungku yang digunakan dalam memasak dengan posisi menempel di lantai, serta sempari atau wadah tempat menaruh bahan pangan maupun peralatan dapur yang dibuat dari bambu. Kemudian ada balai jajar. Nama rumah adat Lombok berikutnya ialah balai jajar.
bentuknya mirip balai tani, hanya saja ruang dalam balai lebih banyak. Balai jajar terdiri dari 2 dalam balai serta 1 serambi dan ditandai dengan adanya sambi, sebuah tempat khusus untuk menyimpan bahan makanan serta keperluan rumah tangga. Kemudian ada berugak sekepat. Berugak sekepat ini berbentuk layaknya saung, yaitu tempat panggung tanpa adanya dinding dan beratap alang-alang. Berugak sekepat ditopang oleh 4 buah tiang bambu yang membentuk sudut 4 segi 4. Mengapa terdapat berugak sekepat? Karena dalam tradisi Sasak, sembarang orang tidak boleh masuk ke dalam rumah jika pemilik rumah memiliki seorang anak perempuan. Maka sekepat dapat digunakan sebagai ruang tempat menerima pemuda yang datang melamar. 5. Berugak sekenam. Nama rumah adat Lombok selanjutnya ialah berugak sekenam. Tiangnya ada 6 buah serta letaknya di bagian belakang rumah. Nah, selanjutnya ada balai bonder. Sebutan lain dari rumah tersebut ialah gedeng pengukuhan, dan desainnya berupa segi 4 bujur sangkar serta ditopang oleh tiang dengan jumlah minimal 9 buah dan maksimal 8 buah. Balai bonder umumnya akan dihuni pejabat desa maupun dusun yang letaknya di tengah-tengah pemukiman warga. Selanjutnya ada balai Bencingah. Nama rumah adat Lombok selanjutnya ialah Balai Bencingah. Balai ini digunakan sebagai tempat dilaksananya kegiatan besar di kerajaan, sehingga sebutannya ialah Bencingah. Selanjutnya yang terakhir adalah Balai Tajuk. Nama rumah adat Lombok 1 ini merupakan sarana pendukung untuk rumah yang dimiliki keluarga besar. Kemudian kita memasuki bagian dari fungsi bangunan dan ruang. Fungsi bangunan dari balai tani yaitu balai ini biasa digunakan oleh suku Sasak yang pekerjaannya bertani. Balai jajar merupakan tempat tinggal suku Sasak yang ekonominya di kelas menengah ke atas. Kemudian balai lumbung biasanya digunakan untuk menyimpan padi. Sedangkan balai berugak sekepat biasanya digunakan oleh suku Sasak untuk menerima tamu. Selanjutnya, berugak sekenam. Berugak ini biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada balai bonder. Balai bonder biasa difungsikan sebagai tempat persidangan adat, penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat, dan penyimpanan benda-benda bersejarah atau milik keluarga. Kemudian ada balai Bencingah. Balai ini digunakan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan besar di kerajaan. Kemudian ada balai tajuk. Balai ini sering digunakan sebagai tempat diadakannya pertemuan keluarga maupun pelatihan macapat takepan. Dan selanjutnya pembagian ruang. Pembagian ruang rumah Sasak terdiri dari 2 jenis, yaitu ruang balai dalam dan serambi. Balai dalam terdapat ruang tidur wanita serta paun atau dapur. Sedangkan serambi adalah untuk ruang tamu dan ruang tidur pria. Kemudian ada dari balai tani sendiri terdiri dari 1 balai dalam dan 1 serambi. Kalau balai jajar terdiri dari 2 balai dalam, 1 balai serambi. Seperti gambar yang bisa kita lihat di samping saya ini. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita dapat mengetahui keunikan dari rumah Sasak. Hal yang paling unik pada rumah Sasak ini adalah lantainya yang terbuat dari campuran tanah liat dan kotoran kerbau. Lantai rumah digosok dengan batu. Namun biarpun menggunakan kotoran kerbau, nyatanya tidak ada bekas bau dari kotoran kerbau yang tersium. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.